diikuti dengan diskusi. Ketika diskusi dimulai, saya minta semua video untuk diaktifkan. Kemudian bagi yang ingin berbicara bisa hands up dulu. Ada ikonnya di situ ya, kalian bisa pencet. Ada ikonnya yang mana sih? Ada ya. Atau kalian bisa kasih tombol menggunakan reaction gitu. Seperti ini dan seterusnya untuk berdiskusi. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi di awal mengenai kewirausahaan. Namun saya tidak ingin berbicara teknis ya, apa itu wirausaha dan sebagainya. Karena yang demikian sudah pernah kawan-kawan dapatkan di materi kewirausahaan 1 Pak Bagir ya, waktu itu yang mengajar. Saya ingin menyampaikan secara teknis bahwa seorang wirausaha itu seharusnya mampu melakukan penjualan kawan-kawan gitu ya. Yang dijual apapun itu tetap dia harus memiliki skill untuk menjual. Gitu. Ada seorang wirausaha itu yang menjual dirinya sendiri. Artinya segala potensi yang dimilikinya dijual. Katakanlah seorang motivator misalkan. Motivator itu kan nggak punya produk, ya produknya adalah dirinya sendiri. Ketika produknya adalah dirinya sendiri, ya dia harus bisa mengoptimumkan sesuatu hal yang dimiliki dalam dirinya. Kalau memang motivator ya sudah selayaknya dia belajar public speaking, dia belajar speech management gitu. Dia belajar audiens psikologi misalkan, bagaimana kejiwaan daripada penonton itu atau pendengar menyaksikan mereka. Artinya apapun komoditas yang kalian jual itu harus kalian matangkan terlebih dahulu, itu loh kawan-kawan. Kemudian sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas penjualan, sekali lagi ketika saya bilang penjualan itu bisa produk, bisa jasa ya. Bisa ada komoditas langsungnya, bisa tidak gitu. Misalkan saya berjualan kayak gini mouse gitu, ini kelihatan barangnya ya. Tapi bisa saja saya berjualan pikiran saya sebagai seorang konsultan misalkan. Itu kan nggak kelihatan. Kalau saya sebagai seorang konsultan ya sudah selayaknya saya selalu upgrade diri. Misalkan setiap 3 bulan sekali saya selalu mengikuti workshop berbayar dengan kualifikasi pembicara yang baik dan seterusnya. Nah, di slide yang saya tampilkan ini saya mencoba menuliskan dodolan iku ora angel, ora larang gitu ya. Jualan itu nggak sulit dan nggak mahal ketika kita sudah tahu hakikatnya itu sebenarnya seperti apa sih kawan-kawan. Gitu. Yang diperlukan dalam aktivitas kewirausahaan ini sebenarnya hanyalah pengemasan komunikasi secara baik. Nggak ada ceritanya brand besar itu yang mengkomunikasikan produknya secara asal-asalan gitu, nggak ada. Kalau kalian lihat misalkan iklannya Aqua, Danone, itu nggak ada yang asal-asalan kawan-kawan. Itu take-nya berhari-hari, syutingnya berhari-hari, kemudian pematangan konsepnya juga memerlukan waktu yang sangat lama. Misalkan ketika kita mengingat iklan Aqua itu muncul tagline kurang konsentrasi gitu ya, nggak fokus, kurang konsentrasi gitu, minum Aqua gitu. Sehingga orang-orang ketika ada temennya misalkan yang nggak fokus gitu, wah minum Aqua dulu misalkan. Sehingga muncul tagline-tagline seperti itu kawan-kawan. Itu artinya sudah melekat gitu ya di hati konsumennya atau setidaknya di masyarakat umum. Ponakanku wis lahir, aku nyamunaan baru. Loh, ponakannya siapa yang sudah lahir? Selamat ulang tahun ke-0 yang punya ponakan. Oh ya, terima kasih. Oh iya, sama-sama gitu ya. Semoga jadi anak soleha seperti Mas dan Mbak. Santai aja ya, kuliah pagi ini kalau kalian terlalu serius. Kuliah sama saya santai aja ya kawan-kawan ya. Kemarin Sandiaga Uno sempat ke Surabaya
2 hari yang lalu ya, pengen saya ajak untuk ikut kuliah sebenarnya, tapi kok rasa-rasanya masih belum sesuai. Sekarang beliau lagi di Bali gitu. Semoga besok kalau balik ke Jawa Timur bisa saya ajak barengan untuk mengisi mata kuliah. Saya sampaikan kenapa Sandiaga Uno, karena Sandiaga Uno setiap kali ngisi seminar gitu, misalkan ada yang gangguin, ada yang nyeret-nyeret presentasinya, dia nggak marah gitu. Ya biasa aja, itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar gitu ya. Kemudian kembali lagi kepada slide yang saya tampilkan, ketika kita berbicara komunikasi, maka hakikatnya kita akan menyambungkan dari target audiens kepada brand. Masalahnya adalah seringkali hubungan antara target audiens dan brand ini nggak connect kawan-kawan, nggak sambung. Sebentar ya, banyak yang nggak connect, nggak sambung. Kenapa bisa nggak connect? Kenapa bisa nggak sambung? Karena ada masalah. Ini tugasnya seorang wirausaha sebenarnya, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu hal yang baik dari target audiens ke brand. Nah, harus dibuat sinkron gitu, harus dibuat harmonis gitu. Ketika target audiens dan brand ini sudah harmonis, ya selesai sebenarnya tujuan dari seorang wirausaha gitu ya. Karena ya tujuannya mengkonekkan ini. Contohnya nih, misalkan kalian mau jualan teh celup gitu ya. Penjualan teh celup merek X menurun. Konsumen mulai beralih ke teh dalam kemasan. Karena teh dalam kemasan itu praktis, gampang, cepat, gitu. Nggak perlu bikin, nggak perlu apa, tinggal colokin sedotan atau pipet ke kemasannya udah selesai bisa diminum. Nah, ini dia yang dinamakan dengan masalah kawan-kawan. Kalian jualan teh celup gitu ya. Teh celup itu kan memang sudah lebih praktis sih daripada teh tubruk gitu. Tapi tetap perlu ribet kan, harus masukin tehnya, harus masukin gulanya, harus bikin air panas gitu. Kemudian muncul teh dalam kemasan yang harusnya sih mengganggu teh dalam kemasan gitu ya, mengganggu proses penjualannya teh celup gitu. Ini dia yang dinamakan dengan masalah, problem. Ya, seorang wirausaha harus bisa menyelesaikan segala macam problem. Karena hakikat seorang wirausaha itu sebenarnya solving, dia sebagai proses solusi atas berbagai macam masalah. Nadiem misalkan, Nadiem sekarang Pak Nadiem sudah jadi menteri. Dulu sebelum jadi menteri jadi CEO Gojek, dia punya problem gitu. Gimana bisa memunculkan sarana transportasi publik yang mudah diakses, yang murah, yang nggak nyebelin gitu, yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat gitu kan. Karena kalau pakai taksi itu sudah nggak praktis gitu ya di Jakarta atau di Surabaya pas macet gitu, pakai taksi nggak praktis. Yang praktis memang pakai motor. Masalahnya ojek waktu itu kan ya nyebelin gitu ya, harus tawar-menawar nggak jelas gitu. Mungkin orangnya juga nggak punya standar yang baik, etikanya mungkin tidak terjaga, dan seterusnya. Mungkin ya, mungkin. Nah, kemudian dia memunculkan yang namanya Gojek. Gojek merupakan solusi atas masalah-masalah yang dimiliki atau dialami oleh masyarakat. Kembali ke teh tadi, lantas solusinya bagaimana? Nah, ini dia, bagaimana caranya kita mengkonekkan, bagaimana caranya kita mengharmonisasikan dari target audiens kepada brand. Kita harus mengingatkan konsumen bahwa teh celup memberikan rasa teh yang otentik. Ya ini harus diedukasi gitu ya, konsumen harus diedukasi. Seenak-enaknya teh dalam kemasan itu lebih enak teh celup, karena teh celup ini adalah teh asli yang langsung dibikin fresh, rasanya lebih fresh, kalian bisa dapat kehangatan dari teh tersebut dan sebagainya. Nah, itu dia tujuannya komunikasi. Sekali lagi, ketika wirausaha tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu hal dengan baik, ya selesailah dia. Gitu ya. Mengingatkan konsumen bahwa teh celup memberikan rasa yang otentik itu wajib, gitu ya. Ini saya skip.
Oke, bentar. Ini saya skip dulu karena arahnya ke marketing communication. Ada lagi yang ingin saya tampilkan, satu lagi. Seharusnya sebagai seorang wirausaha kita bisa memaksimalkan segala daya upaya yang bisa dimaksimalkan. Contohnya saya ingin menampilkan customer journey gitu ya. Salah satu ibu rumah tangga dengan usia 25 sampai 45 tahun, sosial ekonomi status C sampai D, artinya golongan yang menengah ke bawah lah, gitu ya. Pendidikannya SMA, tinggal di daerah suburban dan yang lain-lainnya. Ketika dia bangun tidur gitu ya, dia nggak paling lihat baju gitu ya, yang ada di gantungan baju yang sudah terpasang di pintu. Kemudian setelah lihat baju, jemur baju gitu ya, kemudian bersih-bersih rumah, cuci piring, kemudian belanja untuk masa aktivitas sehari-hari. Di sana dia lihat ya lingkungan sekitarnya, setrika baju, nemenin anaknya sarapan, nemenin anaknya belajar. Kemudian di tengah perjalanan dia lihat hiruk pikuk kota yang begitu semrawut dengan banyaknya baliho berseliweran gitu. Mau nggak mau, apalagi ada videotron ya sekarang ya. Mau nggak mau kita dipaksa untuk melihat dan seterusnya. Sebenarnya dari lingkungan-lingkungan kecil seperti ini seorang wirausaha bisa memaksimalkan segala macam kendalanya apa sih. Kalau dia punya permasalahan ya dikasih solusi. Kalau dia belum teredukasi dengan baik atas solusi yang kita sampaikan, ya dikasih pemahaman, dipaksakan dia untuk paham. Misalkan dengan cara seperti ini kawan-kawan. Kalau di rumahnya itu nggak ada hiasan apapun, ya kita coba create produk gitu. Misalkan kita bikin poster atau jam dinding yang di dalam jam dinding itu ada logo perusahaan kita gitu. Makanya jam dinding salah satu merchandise favorit brand-brand besar gitu ya. Di Fakultas Ekonomi pun dipasang tuh. Kalau kalian lihat di sebelah ruangan admin itu ada jam dinding terus ada logonya TNI gitu loh. Nggak ngerti maksudnya apa. Tapi orang-orang kan akan melihat tuh, oh ada jam dinding TNI. Gitu. Dan semuanya ini bisa dikasih kawan-kawan. Gantungan baju bisa, handuk bisa gitu ya. Misalkan ini contohnya ketika jualan kecap sih sebenarnya. Iklan di radio, ada gerobak sayur bisa di branding, ada baliho digunakan, ada angkot bisa dikasih, kemudian bahkan alas setrika pun bisa diberikan, gitu ya. Kemudian ketika dia nonton TV, nemenin anak belajar, jadwal siswa kan biasanya punya jadwal ini ya, apa sih dulu waktu saya sekolah, jadwal mata pelajaran gitu ya, bisa ditempel di dinding, gitu kan, baliho dioptimumkan, gitu misalkan ada jaket bisa di branding dan seterusnya. Banyak hal kawan-kawan yang bisa dioptimumkan oleh seorang wirausaha. Itu dia alasannya kenapa wirausaha ini memang dituntut untuk berpikir aktif, dinamis, dan kreatif. Nggak ada kok yang namanya seorang wirausaha itu orangnya melahirkan lagi nih. Nggak ya? Kirain ada yang melahirkan. Nggak ada kok ceritanya yang namanya seorang wirausaha itu dia benar-benar pendiam, dia nggak punya sikap kreatif, inovatif, itu nggak ada kawan-kawan. Sependiam-pendiamnya seorang wirausaha, entrepreneur, apalagi punya bisnis besar gitu ya, pasti dia memiliki value yang baik, pasti dia memiliki sebuah nilai keunggulan tersendiri yang luar biasa bisa dicontoh gitu ya. Saya punya beberapa mentor yang kira-kira jumlah karyawannya lebih dari 1.000 orang. Itu biasanya dia akan menjadi pribadi yang lebih humble. Yang lebih humble itu rendah hati gitu ya. Dia rendah hati, dia nggak sombong lagi gitu kawan-kawan. Misalkan saya punya mentor yang dia punya karyawan lebih dari 1.000 orang gitu ya. Handphone yang dipakai, saya kadang-kadang malu juga ya. Karena handphone yang dipakai itu tidak lebih baik daripada handphone yang saya gunakan gitu kan. Padahal duit saya yang nggak lebih banyak daripada dia, gitu. Jauh lah. Tapi handphonenya bukan handphone Android biasa aja. Tapi dia punya value yang luar biasa gitu ya. Dia sangat sayang terhadap bisnisnya tersebut. Gitu.
Ini dia, nanti kapan-kapan saya pengen ajakin join itu beberapa kawan-kawan saya untuk bisa ngisi perkuliahan ya, biar lebih seru. Oke, ada beberapa gambar yang unik gitu ya, ketika ini harusnya wirausaha punya trik-trik, punya apa namanya ya, sains untuk bisa melihat seperti ini kawan-kawan. Misalkan orang lagi fitness itu kan nge-gym itu kan capek ya, kemudian dikasih gambar-gambar makanan gitu. Bisa jadi habis dia selesai nge-gym dia akan pergi untuk beli makanan itu kawan-kawan. Close up misalkan apa Listerine gitu. Kalau cuma gambar-gambar biasa pakai close up biar biar bau bau mulut mewangi gitu itu sudah nggak seru gitu kan. Siapa yang mau ngedengerin kalian? Tapi kalau kalian memvisualkan close up itu di tempat sampah seperti ini, nah itu akan jadi seru kawan-kawan. Orang akan inget gitu loh. Ketika dia buang sampah, loh kok gambarnya mulut gitu loh. Kok ada close up gitu. Oh ternyata kalau pengen bau mulutnya enggak begitu pakai close up ya. Listerin juga sama sih kawan-kawan. Gitu ya, di kloset. Ini kalau ada kloset kayak gini begitu masuk gitu kalian kaget gitu. Loh kok ada orang gitu. Dan ketika pakai kloset seperti ini nggak tahu nyaman atau enggak gitu. Semakin nggak nyaman sih ada dua faktor ya. Nggak ada masalah sebenarnya nggak nyaman. Tapi yang jelas kalian akan selalu ingat bahwa kalian pernah masuk ke dalam sebuah kloset yang unik. Di mana di dalam kloset itu rasa-rasanya tidak hanya ada kalian, tapi ada orang yang mengawasi kalian dengan mulut yang sangat bau. Gitu. Kemudian di sampingnya ada Listerine. Ya, smoking area ini yang pojok kiri atas smoking area. Kemudian ketika dia masuk ke smoking area, bagian dalamnya seperti ini, dan ketika dia lihat ke atas itu seperti gambar yang ada di kanan. Artinya bagaikan ketika kita masuk ke smoking area, sebenarnya kita masuk ke pemakaman, gitu ya. Seakan-akan kita akan merasakan bahwa kita ini lagi dikubur, gitu. Ini bisa memberikan efek jera sebenarnya bagi perokok gitu. Lihat tuh, oh rasanya gini tuh dimakamin, gitu. Bisa menimbulkan efek jera. Tapi nggak ngerti sih kalau di Indonesia ada seperti ini. Jangan-jangan para perokok itu semakin aktif merokok gitu ya. Dilihat, oh ternyata dimakamin cuma kayak begini ya. Nggak serem-serem amat gitu kan. Ngerokok lagi ya gitu. Ya tergantung bagaimana proses proses pengemasan dari hal-hal yang kalian lakukan di proses aktivitas kewirausahaan yang kalian gunakan. Masih ada beberapa slide sebenarnya, tapi untuk pagi hari ini saya cukupkan sampai di situ terlebih dahulu, kawan-kawan. Masuk ke sesi diskusi, minta tolong videonya untuk dihidupkan, kemudian diusahakan namanya menggunakan nama kalian beneran ya, nama di Zoom ini. Misalkan Mbak Aprila. Aprila atau Aprilia, Mbak? Aprila. Aprila ya, bener ya? Iya. Aprila Amalia, itu kan nama aslinya. Sebisa mungkin seperti itu, kawan-kawan. Biar saya enak juga. Videonya dihidupkan dulu ya, kita berdiskusi. Sudah ada 33 mahasiswa dari yang terrekord di mitra saya 44. Masih banyak yang belum join. Ada yang izin, Pak. Satu orang kan? Ada lagi nih, Pak. Ada beberapa orang yang izin. Katanya ada acara keluarga, ada yang ini. Nggak apa-apa. Nanti kalau yang izin boleh lihat recordnya ya. Jadi perkuliahan ini selalu saya record. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada yang belum
belum bisa join secara live untuk bisa melihat rekamannya. Namun demikian konsekuensi logisnya adalah apabila saya memberikan kuis dadakan misalkan, atau saya memberikan apapun itu yang sifatnya spontan gitu, tentu saja mereka akan kehilangan kesempatan. Dan ikut perkuliahan live itu sebenarnya lebih asik daripada lihat recordnya saja. Masih banyak yang tuh yang cowok sama sekali nggak ada yang ikut ya sekarang ini. Biasanya kan ada berapa 8 orang ya. Yang kemarin Mas dari Flores itu mana tuh Mas, siapa ya? Nggak ada ya. Oke deh. Nah, kawan-kawan, saya ingin berdiskusi sebenarnya yang kalian anggap sebagai seorang wirausaha itu yang bagaimana sih? Mbak Zafarina ya sebenarnya. Mbak Zafarina, wirausaha itu kalau menurut Mbak Zafarina yang seperti apa sih? Halo, Mbak. Iya, Pak. Wirausaha yang seperti apa sih? Nggak apa-apa, tahumu aja. Salah nggak dihukum. Kalau menurut saya, wirausaha itu orang yang memiliki usaha. Oke, wirausaha orang yang memiliki usaha. Boleh, boleh. Karena memang ya benar, wirausaha itu usaha. Wira itu diri sendiri ya untuk bisa mendapatkan potensi semaksimal mungkin. Mbak Salsa. Iya, Pak. Mbak Salsa, kira-kira hal-hal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Menurut saya itu yang punya pikiran kreatif, Pak. Oke, pikiran kreatif, iya benar. Karena kalau nggak punya pemikiran, tadi saya sudah menyampaikan ya harus kreatif, kritis, itu nggak akan bisa berwirausaha dengan baik. Terima kasih Mbak Salsa. Kemudian sebelum dilanjutkan lagi kawan-kawan, saya ingin menyampaikan bahwa mulai dari awal sampai nanti sebelum UTS kita akan berdiskusi. Semoga tadi ya ada waktu-waktu di mana saya bisa undang beberapa orang atau kalian nanti saya minta untuk datang ke tempatnya orang lain gitu ya. Karena pandemi ya tetap online. Misalkan orang lain ada seminar gitu, kita akan ikuti seminar mereka. Nanti baru kita diskusikan di kelas seperti ini. Kemudian, saya lupa nggak ngaktifin jam. Mbak April, ini nggak, ingat nggak tadi kita mulai jam berapa ya Mbak April ya? Jam 8.20 atau 22 sekitaran. Masa sih? Mas 8.20? Enggak ya? Enggak lah, coba. Tadi saya ngechat Mbak April jam berapa? Oh iya ya, 8.23 ya Mbak ya? Iya, Mm-mm. sekitar. 8.30, 30, 40. Saya sekarang coba Zoom-nya ini bisa lebih dari 40 menit. Jadi sampai sebelum UTS kita akan berdiskusi, saya akan undang beberapa orang, sudah ada orang yang oke gitu ya, termasuk kemarin seperti yang sudah saya sampaikan. Apa namanya? Saya akan undang dosen dari UGM juga gitu ya. Biar lebih seru gitu. Biar lebih didengerin gitu, biar nggak dengerin dosen-dosen dari kampus sendiri aja. Coba kalau misalkan kita lihat yang menyampaikan dosen UGM gitu kan kayaknya lebih seru tuh. Kalian nggak harus jadi mahasiswa UGM untuk bisa ikut kuliahnya orang-orang UGM begitu. Kemudian ada praktisinya pun yang sudah confirm ini praktisi startup. Artinya dia memiliki startup itu sebenarnya usaha rintisan itu ya startup sih, tapi
startup di Indonesia ini selalu dianalogikan dengan usaha rintisan yang berbau digital begitu ya. Itu sudah confirm. Kemudian dari birokrat juga ada beberapa pejabat pemerintahan yang sudah confirm juga, tapi semuanya belum saya susun jadwalnya gitu ya. Nanti coba saya susun. Kalau kelas kalian misalkan kuliahnya siang gitu kan nggak ada masalah ya, karena kan saya perlu menyesuaikan dengan jadwal-jadwal mereka. Mbak April nggak ada masalah ya Mbak April ya? Kalau saya hari Selasa itu ada ini Pak, kelas siang juga sama ikorikus. Kenapa hari Selasa ada apa? Hari Selasa ada mata kuliah semester 5 kan pagi sampai jam setengah 12. Terus siangnya itu jam 2 ada ini juga ikut kuliah. Soalnya request mata kuliah yang kemarin. Oh, oke, nggak ada masalah lah. Nanti kalau nggak bisa ya menyesuaikan aja. Tapi mayoritas kan kelas ini kuliahnya pagi kan ya? Dari jam 8 sampai jam 12 kan ya? Iya. Pak. Oke. Ada lagi mau Mbak Nadia tadi mau ngomong? Hah? Pak, Tidak, halo, Pak. Pak Tama. Silahkan. Siapa nih? Pak Tama itu mau Kok nggak ada wajahnya, siapa ini? Imelda, Pak. Sudah muncul. Pak, mau izin, mau berangkat kerja dulu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nanti, oh ya kawan-kawan, ini dulu aja deh. Karena Mbak Imelda menyampaikan di kolom ini, kolom komentar kasih absen ya. Pakai nama, kasih NIM. Oh iya, Pak. Mbak Imelda. Loh, Mbak Imelda kamu kerjanya pagi. Kalau kuliah terus gimana Mbak Imelda untuk perkuliahan yang lain? Enggak, biasanya sih sore, Pak. Soalnya ini tadi nanti ada tes, beberapa tes di kerjaan, jadi masuk pagi gitu. Oke. Kerja di mana kalau boleh tahu Mbak Imelda? Domino's, Pak. Di Domino's. Di mana? Domino's di Pizza. Di Rungkut, Iya. di Surabaya Barat? Yang di Jemur Sari, Pak. Jemur Sari, oke. Boleh Mbak Iya. Imelda silahkan absen dulu, sudah absen ya. Baik, Pak. Kalau sudah Sudah boleh baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Pekan depan bawain kami pizza ya. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Standar. Begitu. Jangan di private ya kawan-kawan, kalau mau kasih chat jangan di private ke saya karena kadang nggak kebaca kalau private. Nanti ketika saya save chat biasanya ke delete. Langsung ke everyone aja chatnya. Mbak Seni Mei, namamu memang Seni gitu ya? Iya, Seni Mei. Kok malah hilang kabarnya Mbak Seni? Halo Mbak Seni, videomu mana videomu? Iya. Ya, Pak. Belum mandi ya kamu ya? Ya, Pak, kok tahu. Oh iya. Enaknya kuliah pagi tuh gitu ya, bisa nggak mandi gitu ya. Kalau di kampus kan nggak memungkinkan nih, kalau di rumah nggak ada masalah. Mbak Seni, waktu kewirausahaan satu, kamu create ide apa Mbak Seni? Usaha itu Pak, hijab Pak, yang saat ini saya pakai. Sudah produksi sendiri atau gimana? Atau kamu jualin? Sudah. Dari kain sampai jadi. Bikin sendiri, jahit sendiri gitu? Enggak, ngerekrut penjahit. Terus? Merekrut penjahit, Pak. Lalu saya yang beli kain. Oh gitu, ada Instagramnya Mbak Seni? Ya, Pak. Gimana, Pak? Ada Instagramnya? Masih belum ada. Saat ini jualannya masih di WA saja, Pak. Oh gitu, oke. Ayo bikin di kewirausahaan 2 ini bikin
usahamu scale up gitu ya. Salah satu usaha itu bisa dikatakan berkembang karena dia scale up, dia mengalami perkalian, faktor kali. Kalau sebelumnya sudah punya kuliner, misalkan sudah punya 1 cabang, bikin 2 cabang. Gitu. Sudah punya 2 cabang, bikin 4 cabang. Sudah punya 4, bikin 8 cabang. Gitu ya. Kalau yang tadinya Mbak Seni jualan hijab cuma lewat WA, nah kalau lewat WA, kalau saya mau beli gimana caranya? Saya kan nggak punya nomormu Mbak Seni, gitu ya. Ayo bikin Instagramnya, ayo diperbagus, ayo nanti kita nanti kapan-kapan belajar apps deh kalau kalian mau gitu ya. Bagaimana caranya usaha-usaha baru itu bisa berkembang luar biasa pesat hanya dengan menggunakan iklan, dan itu bisa dilakukan secara organik itu natural atau berbayar gitu ya. Ada lagi di sini yang sudah punya usaha siapa? Yang sudah berjalan. Mbak Nur Afifatus ada, Mbak Nilam Puspita, Mbak Nadia, Mbak Amelia, Mbak Kalis, Mbak Ananda, Mbak Maria, Mbak Anggi, Mbak Devi, Mbak Salsa. Ada yang punya usaha kawan-kawan atau ada yang ingin menjadi seorang wirausaha? Alhamdulillah. Mbak Tapi Nadia. memang itu Pak, Nah, dari kendalanya itu memang kan sekarang musimnya di endorse ya Pak ya, di selebgram itu. Ya kendalanya di situ aja Pak. Terus kita nampilin di postingan di Instagram kan harus menarik gitu ya Pak ya, harus tertata rapi lah, itu juga editnya juga agak susah Pak. Jadi seadanya aja kalau mau upload di Instagram gitu. Mbak Nadia jualan apa? Yang kemarin Pak salad buah sama minuman gitu. Oh, yang kemarin diceritakan ya. Apa Instagramnya, Mbak? Saya ada tempodulu.id Pak. Tulisannya gimana? Tempo? Putus ya. Tulis di chat. Suaramu tuh masih mute, Mbak. Jadi kayak itu yang di TV yang pakai bahasa isyarat gitu. Suaranya Mbak Nadia masih mute, masih mati, masih ke mute. Nah, oke. Okay. Apa Mbak namanya Mbak? Tempo dulu.id. Sudah saya ketik Pak di chat. Oh, to everyone. Sebentar. Nggak muncul. Mas Reza Makarim. Sudah, barusan saya ketik di to everyone. Tempo dulu. Belum keluar, Mbak. Kalau kamu jualan salad buah, saya punya teman dia jualan salad buah, namanya salad new, salad NYOO gitu. Coba kalau kalian googling itu cukup besar gitu karena omsetnya sudah ratusan juta dan kayaknya dia adalah orang yang bikin salad buah pertama yang dikomersilkan di Indonesia gitu ya. Namanya Salad New dari Jogja. Bahkan sekarang bisnisnya itu ditawarkan untuk bermitra gitu ya. Jadi dia sudah bisa di open kan gitu. Siapa yang mau join nih di bukan franchise ya,
siapa yang mau invest duit di Sangat New gitu, nanti ada salah satu apa sih namanya funding gitu untuk pendanaan yang bisa mendanai aktivitas bisnisnya Sangat New ini. Begini. Nah, kalau masalah untuk mempercantik tampilan Instagram sih ya kalau nggak bisa ya memang harus bayar orang sih. Kalau memang serius, kalau memang bagus, barangkali kawan-kawan ada yang punya bisnis bagus gitu ya, bisnis yang menarik dan masih bisa dikembangkan, nggak ada salahnya untuk diceritakan ke saya. Barangkali nanti kalian punya permasalahan, akan saya bantu gitu ya. Paling permasalahan apa? Duit gitu. Bingung cara bikin yang bagus gitu. Kalau memang menarik akan saya kasih semua solusinya kawan, termasuk pendanaan. Kalau memang bagus loh ya. Misalkan ide kalian ini bagus, tapi kalian kesulitan masalah pendanaan, bisa jadi nanti akan saya sampaikan ke teman-teman saya gitu, yang memang duitnya sisa-sisa gitu, daripada mereka duitnya hilang atau jatuh, saya tawarkan, nih ada bisnis bagus nih, mau nggak ikut join? Karena ada yang namanya ketika kita masuk ke komunitas bisnis gitu ya, ada yang dinamakan dengan forum pitching. Jadi kita menjelaskan ke seseorang, di mana seseorang itu kita sebut sebagai angel investor. Jadi mereka sudah nggak melihat track record kita sebelumnya bagaimana. Kalau memang itu bisnisnya bagus, itu dikasih duit. Bahkan kalau yang benar-benar angel itu kadang-kadang kasih duit, sudah dia tutup mata. Kalau mau dibalikin ya silahkan dibalikin. Kalau enggak ya bagaimana caranya agar bisa dibalikin, sehingga ketika nanti duitnya sudah balik bisa dipinjamkan ke orang lain lagi kawan-kawan, begitu kira-kira. Jadi si orang yang ngasih ini sudah nggak mikir sih duitnya hilang pun juga nggak ada masalah gitu, tapi ketika duit tadi bisa bergulir kan kebermanfaatannya itu akan lebih besar. Di kelas ini artinya semuanya sudah punya rancangan usaha ya sebenarnya dari mata kuliah kewirausahaan 1. Sudah ya? Halo, sudah? Mbak Nur Afifatus sudah punya rancangan bisnis, Mbak Nur? Iya, Pak. Apa itu? Itu jualan online shop baju, Pak. Cuma bukan brand sendiri. Belum ada brandnya. Itu juga bisa gitu kan. Sekarang kan orang dropship aja sudah besar-besar sekarang gitu, yang walaupun eranya sudah mulai turun. Yang seperti itu bisa, nanti tinggal dikasih label baju sendiri gitu kan. Banyak brand-brand besar yang dia nggak jahit sendiri sebenarnya, tapi dia punya kualitas standar. Ketika ada vendor yang mau masukin ke dia, ketika sudah memenuhi standar kualitas seperti yang sudah ditentukan, nanti baju-baju itu akan dia beli, dikasih labelnya dia, dijual lagi ke pasaran. Bahkan desainer-desainer besar, Itang Yunas, gitu-gitu juga melakukan cara hal yang sama. Artinya, saya kok masih beranggapan bahwa segala macam kendala kalian di bisnis itu pasti ada solusinya. Gitu. Walaupun jangan dibayangkan bisnis itu selalu enak. Gitu. Saya pun menjalankan bisnis hingga hari ini juga masih sering salah. Gitu. Ditipu sama karyawan juga iya, gitu kan. Bahkan mencapai puluhan juta. Gitu. Bagi saya sih hal yang seperti itu dilalui saja sih. Dan nggak ada masalah sih, dilalui saja, karena hal-hal tersebut merupakan pembelajaran yang nggak ternilai sebenarnya, gitu ya, nggak bisa diuangkan. Kalau kita cuma belajar di kelas, kita cuma kayak gini, ini kan nggak ngerti ya. Tapi kalau kita sudah praktek sendiri, kita sudah coba melakukan aktivitas pemasaran sendiri, itu sudah sesuatu hal yang baik karena kita benar-benar action. Tapi segala sesuatunya dikembalikan ke diri kalian lagi sih. Yang jelas wirausaha itu adalah salah satu cara di mana kalian bisa cepat punya banyak duit, kawan-kawan, gitu ya. Kira-kira kalau orang kerja itu butuh waktu 10 tahun, kalau kalian berwirausaha entrepreneur gitu ya, ketika match itu paling 1 tahun sudah beres, kawan-kawan. Bahkan kemarin saya ketemu sama orang gitu ya, saya masih nggak kebayang gitu, dia jualan produk yang produknya ini nggak ada bentuk fisiknya,
Dia jualan resep masakan, kawan-kawan. Dia jualan resep masakan bagaimana cara bikin ayam geprek gitu kan. Dijual resep tadi, tentunya dibikin konten yang menarik ya, ada videonya, ada websitenya gitu. Sebulan dia sudah 150 juta bulan kemarin. Saya berpikiran, wih gila nih 150 juta gini doang gitu. Sementara ketika saya harus cari begitu paling saya perlu waktu 3 bulan. Saya harus jualan komoditi 3 bulan baru bisa dapat keuntungan bersih kayak gitu. Nah dia jualan kayak gitu, modalnya cuma sekali dijual dapat 150 juta gitu ya. Ya memang usahanya dia punya usaha kuliner fisik yang apalagi di Surabaya banyak sih gitu ya, di Royal Plaza, di Bendungan Plaza. Tapi yang dijual ini resepnya loh, sayang. Jualan resep itu kan nggak pakai apa-apa, nggak pakai harus beli ayam, nggak harus pakai beli ke pasar gitu. Dia cuma ngevideoin ketika dia masak, misalkan ketika dia ngapain, ditayangkan, dijual. Resep yang termurah dijual dengan harga 300.000 per resep gitu. Yang termahalnya sekarang kan lagi musim sei sapi, itu dijual dengan harga 700.000. Bisa lo laku gitu kan. Bayangan saya, gila 1 bulan 150 juta dapat mobil satu nih, mobil bekas ya. Mobil satu bulan luar biasa orang. Tim yang ngebantuin dikasih bonus 10 juta. Dan tim yang ngebantuin ada 1 orang sih yang dikasih 10 juta, itu sudah senang banget gitu. Tim yang ngebantuin dikasih 10 juta senang banget. Dalam hati saya berpikiran, gila 10 juta dari 150 juta itu kan nggak ada apa-apanya bos gitu ya. Cuman seperberapa, sepersepuluhnya nggak nyampe gitu kan. Tapi yang dikasih seneng, yang ngejalanin enjoy, yang ngebikin video juga oke. Yang punya ide dapat duit yang jauh lebih banyak gitu. Semacam itulah wirausaha kawan-kawan gitu ya. Walaupun sekali lagi ini saya tidak mencoba mendiskreditkan profesi yang lain gitu ya, misalkan pegawai, karyawan, nggak ada masalah juga gitu, semuanya baik kok. Selama niat kita bekerja itu positif, baik, ya semuanya baik gitu. Cuman ya tadi kalau kalian pengen kebermanfaatan kalian itu lebih banyak, ya wirausahalah jalannya gitu. Saya kira seperti itu. Kawan-kawan, ini masih ada yang barusan absen, Mas Reza. Mas Reza Makarim mana nih? Halo Mas Reza Makarim. Kok nggak muncul nih? Ya. Ask to unmute. Ya. Bisa? Belum bisa? Pencet dulu mute-nya Mas Reza. Saya bantu coba dari sini bisa. Nah, sudah. Mas Reza punya ide bisnis apa yang kemarin Mas Reza? Itu Pak, apa? Ya kerja sama temen Pak, apa? Jajan-jajanan kecil-kecilan dulu Pak. Kok nggak nyoba jajan-jajanan besar-besaran gitu? Kenapa Mas Reza? Ya masih apa? Progres Pak itu. Dari awal dulu, nanti berikutnya mencoba ke sana Pak. Kapan itu? Bagaimana Pak? Kapan? Mencoba ke sana itu kapan? Ya masih perlu itu Pak, syarat-syarat yang banyak. Syarat dan ketentuan berlaku. Modalnya juga besar juga. Ya, terima kasih Mas Reza Makarim. Biasanya tadi ya, kenapa tadi saya sampaikan ada angel investor dan sebagainya, karena mayoritas sih yang jadi kendala modal gitu ya, modal. Ya saya nggak nyalahin ya, tapi modal itu sebenarnya saya sudah membuktikan, karena saya sudah membuktikan di beberapa hal itu saya memulai bisnis tanpa modal dan itu bisa gitu ya. Ya nggak nol banget sih ya, paling cuma perlu 1 juta, 2 juta itu sudah bisa jalan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau memang kalian perlu modal yang besar, 10 juta, 100 juta begitu. Kalau memang ide bisnisnya baik ya ayo gitu. Ya ayo sampaikan, bikin proposal yang bagus ke saya. Ayo kita bikin bisnis gitu. Saya sampaikan ke teman-teman saya. Mbak Prayuna, apa ide bisnismu Mbak Prayuna? Iya Pak. Apa ide bisnismu yang kemarin? Risal chicken. Risal chicken Pak. Risal chicken. Tapi dikasih sama Moza.
Aplikasi Moza. Enak itu hasilnya. Kalau yang dikasih Moza belum buat sih, Pak. Coba bikin Cuman Mbak yang kita. Mbak Prayuna coba bikin, karena banyak sekali makanan. Sekarang kan pandemi ya, orang-orang bisnisnya lagi pada tutup. Beberapa orang tuh sering bikin kue gitu. Di Instagram kemarin waktu Lebaran saya nyari hampers gitu ya. Saya nyari parcel makanan di Instagram itu banyak sekali. Saya beli beberapa kali di Surabaya ini, di Jogja juga pernah saya beli. Ternyata yang jual itu ya bukan kayak orang-orang susah banget gitu. Jual makanan online, Instagramnya paling baru 6 foto atau 9 foto, tapi laku gitu loh. Artinya coba dulu lah, paling nggak tadi bikin Instagram sebaik mungkin yang kalian bisa gitu. Kalau memang serius ditunjukkan ke saya gitu, untuk bisa kita carikan solusi bersama gitu ya. Sudah punya, Pak. Cuman sekarang lagi belum jalan lagi. Masih break dulu. Kenapa kok break, Mbak Prayuna? Yang dulu itu jalan hijab. Ya soalnya itu Pak, waktunya belum bisa bagi waktu. Oke. Diatur lah ya, atau kalau ekstrimnya begini, misalkan harus bayarin orang, ya bayarin orang lah. Misalkan dari jualan risal keuntungannya 500.000, ya kasihin semua aja 500.000 untuk bayarin orang. Kita nggak usah cari keuntungan dulu, yang penting kita dapat ilmunya. Karena nggak semua ilmu itu bisa didapatkan dari, sekali lagi, pertemuan-pertemuan kayak gini loh, gitu ya. Yang jelas kalau kalian sudah, saya yakin kalau kalian sudah ngerasain dapat duit dari perputaran bisnis, apalagi duitnya banyak, pasti kalian ketagihan. Bahkan beberapa kawan saya lulusan UGM itu dia nggak pakai sertifikatnya sama sekali gitu ya. Sertifikatnya itu belum pernah digunakan untuk melamar kerja. Ya dalam arti kan kalau saya sih sudah pernah ya. Nah di kampus ini saya juga ngelamar gitu. Bahkan saya juga heran ngapain dulu kuliah gitu kan. Tapi ketika saya tanya, ya ternyata kuliah memang memberikan pemahaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Dia dapat pola-pola kritis ya dari perkuliahan, dia dapat teman-teman yang banyak juga dari perkuliahan. Jadi cobalah dimanfaatkan, mumpung usianya juga masih terjangkau untuk mencoba. Nggak perlu takut gagal ya, karena kalau gagal ya dicoba lagi gitu ya. Nggak apa-apa, gagal itu adalah salah satu hal yang harus kalian habisin gitu ya. Kuat-kuatan aja kalian sama gagal gitu ya. Lebih kuat gagalnya atau lebih kuat kalian. Kalau gagal 3 kali ya kalian harus kuatnya 4 kali. Kalau gagalnya 5 kali ya kuatnya harus 6 kali dan seterusnya. Nggak mungkin kok, gagal itu pasti akan malu sendiri. Lama-lama dia pasti akan habis sendiri. Yakin saya, sangat yakin. Karena saya sudah pernah mencoba ini. Saya kira demikian kawan-kawan untuk pagi hari ini. Nanti Mbak April minta tolong teman-temannya dikondisikan masuk ke Firlenda lagi menggunakan keyword yang sudah saya sampaikan. Ketika Firlenda sudah berjalan dengan lancar, kemudian ada absen gitu di pertemuan 1 dan 2, nanti minta tolong diisi gitu ya. Prodinya masih manajemen, nggak ada masalah. Coba nanti sambil saya cari deh cara merubah prodinya itu gimana. Karena tadi belum ketemu. Saya cukupkan demikian kawan-kawan perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.